Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar Abdi Maslima tahun 2002 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pengabdian yang telah kami lakukan bersama tim kami yang berjudul pengembangan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah Serangan Yogyakarta. Anggota dari tim PKM kami adalah saya sendiri Kuno Purwanto STM Eng, Bapak Dr. Wahyu di STMT, dan Bapak Winis Dianugroho PhD. Latar belakang Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah Serangan yang terletak di Serangan Jalan Munir nomor 109 atau Prajan Ampinan Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang membentuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama dengan keluarga. Panti Asuhan Yatim Putri merupakan salah satu panti asuhan yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Pengelola panti terus berupaya untuk mengembangkan sarana dan prasarana tersebut agar semakin lebih baik. Salah satu fasilitas yang dikembangkan saat ini adalah fasilitas laboratorium komputer dan internet. Laboratorium komputer ini sangat bermanfaat bagi para anak asuh yang sudah sekolah untuk mendukung proses belajar mereka. Laboratorium yang akan dikembangkan direncanakan terdiri dari 20 komputer. Karena keterbatasan pengelola dalam pemasangan instalasi jaringan, laboratorium tersebut belum terkoneksi dengan baik secara lokal maupun secara internet. Tujuan kami melakukan pengabdian adalah membantu merancang dan memasang instalasi jaringan internet laboratorium komputer. Kegiatan ini juga sebagai sarana belajar praktek secara langsung bagi para siswa panti yang mengambil jurusan teknik komputer dan jaringan. Kemudian menambah peningkatan kualitas jaringan internet dengan penambahan fasilitas access point dan switch. Tahapan pelaksanaan, waktu dan tempat pelaksanaan kami rencanakan adalah pada bulan April sampai dengan Mei 2002. Kemudian tempatnya adalah Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah Serangan yang terletak di Serangan Jalan Munir nomor 109 atau Prajan Ampinan Yogyakarta. Adapun tahapan pelaksanaan adalah kita mulai dari perencanaan, kemudian persiapan, analisis kebutuhan. Pelaksanaan terdiri dari sosialisasi, kemudian survei kondisi lab, analisis kebutuhan, kemudian kita lanjutkan dengan perancangan dan pemasangan instalasi, workshop, dan juga nanti dilanjutkan dengan kegiatan praktek untuk anak-anak yatim putri. Kemudian kita lanjutkan evaluasi dan selesai. Tahapan pelaksanaan, kita mulai dari survei jaringan pada gedung laboratorium yang ada pada saat ini. Dari hasil wawancara dan survei lapangan diperoleh informasi bahwa sumber jaringan internet diperoleh dari Indihome Telkomsel dengan kapasitas bandwidth sebesar 20 Mbps dan diketahui jumlah user keseluruhan sebanyak 55 anak. Sehingga dari hasil survei tersebut, tim pengabdian membuat sebuah analisis kebutuhan untuk perangkat jaringan sebagaimana terlihat di dalam tabel sebagai berikut. Kebutuhan alat terdiri dari PC server, kemudian kabel UTP RJ45, konektor RJ45, kabel DAC NISO 40x25, double tap, kemudian speed hub, access point, dan router. Berikut adalah contoh dari gambar yang ada pada tabel sebelumnya, yaitu ada namanya switch hub, kemudian ada namanya kabel TP-Link, kemudian ada namanya kabel RJ45, kemudian ada namanya TP-Link, dan satu lagi ada tambahan yaitu switch mikrotik. Kemudian tahapan yang kami lakukan untuk desain adalah yang pertama adalah desain ruangan jaringan. Nah, sebelum kita pasang secara real perlu dilakukan perancangan secara detail bagaimana
bentuk ruangan laboratorium yang akan dikembangkan. Desain mengikuti luas ruangan yang akan digunakan. Dari hasil survei diketahui bahwasanya ruangan mampu menampung sebanyak 22 PC. Sehingga desain ruangan laboratorium direncanakan seperti gambar sebagai berikut. Di sini kita lihat bahwasanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, ada 6 blok ya, 6 blok PC ya, yang masing-masing semuanya terdiri dari 4 PC, sehingga ini bisa menampung sampai 24 komputer. Nah, kemudian 24 komputer itu terhubung dengan switch hub. Kemudian switch hub ini nanti akan terhubung ke mikrotik. Kemudian selanjutnya setelah desain dari ruangan kita lakukan, kemudian kita lanjutkan dengan desain topologi jaringan komputer. Nah, di sini dilihat bahwasanya desain topologi jaringan kita desain sedemikian rupa karena baik dan tidaknya koneksi jaringan tergantung dengan topologi yang digunakan. Fungsi utama dari topologi ini adalah untuk mengetahui bagaimana beberapa komputer dan host dapat terhubung dalam sebuah jaringan dan kemudian berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka topologi jaringan ini kita setting di awal supaya koneksi jaringan setelah ini akan lebih terkoneksi secara maksimal. Topologi yang ada di gambar ini adalah merupakan topologi yang kita rencanakan. Di sini ada sebenarnya ini ada 22 PC, hanya gambarnya kita ringkas ya, di sebanyak 22 PC. Jadi yang diawali dengan jaringan internet dari IndiHome, kemudian jaringan ini kita pecah ya dengan menggunakan mikrotik ya. Mikrotik ini kita hubungkan ke access point. Ada 2 access point yang kita rencanakan, kemudian kita hubungkan ke hub. Nah, hub ini nanti akan terhubung ke 22 buah PC yang ada di lab. Kemudian di hub ini juga kita hubungkan dengan server yang jika nanti akan digunakan. Dengan harapan topologi jaringan yang telah kita desain di sini mampu untuk mengcover sebanyak 22 PC dengan jaringan sebesar 20 Mbps. Tapi lebih baiknya memang 20 Mbps ini akan lebih baik jika ditambah lebih besar lagi untuk bandwidth-nya. Kemudian kesimpulan adalah perancangan jaringan komputer untuk pengembangan laboratorium di Panti Putri Aisyah Serangan mengikuti denah ruangan dan perangkat jaringan yang telah tersedia saat ini. Jaringan laboratorium dirancang untuk melayani 22 PC, 2 buah access point, dan 1 buah server. Desain yang dirancang merupakan standar minimum yang selanjutnya dapat dilakukan pemasangan jaringan. Kemudian hasil dari perancangan berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan pemasangan jaringan secara real. Kemudian di sini penulis mengucapkan terima kasih kepada LPM UMJ yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Panti Yatim Putri Aisyah Serangan yang telah memberikan izin untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di Panti Yatim Putri Aisyah Serangan, serta pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya program PKM ini, dan semoga kegiatan ini bermanfaat untuk banyak pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.